Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Judea, Jordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara sejarah, pasti gak semua orang suka ya. Buktinya kalau ditanya sejarah, orang suka bilang, kalau dia tidak tahu menjawabnya, dia akan bilang, habis pertanyaannya pun yang sebelum aku lahir. Coba pertanyaannya yang setelah aku lahir gitu. Padahal itu kita tahu hanya ngeles saja Pak, karena dia tidak tahu apa yang menjadi jawabannya untuk sebuah sejarah gitu. Ya, tapi ada juga orang yang suka sekali dengan sejarah dan beralasan dengan sejarah. Tidak mau jual mobilnya, katanya karena ada sejarahnya. Tidak mau kasih sendalnya yang kuning karena katanya ada sejarahnya. Tidak mau kasih kaosnya, ya itu juga ya karena katanya ada sejarahnya begitu. Padahal kita tahu semualah punya sejarah kan begitu. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Lukas bukan hanya seorang dokter, tapi seorang teolog yang luar biasa, bahkan yang sangat-sangat peduli dengan sejarah. Dan dia begitu luar biasa menuliskan sejarah tentang Tuhan Yesus yang dimulai dari seorang Yohanes. Kita melihat bagaimana piawainya Lukas menceritakan itu. Lukas menuliskannya begitu luar biasa sekali. Dikatakan dalam ayat yang pertama itu, saat itu adalah tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Kaisar Romawi. Tiberius itu menggantikan Agustus yang menjadi Kaisar Romawi pada saat Yesus lahir, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat yang pertama. Dan pada saat itu dituliskan dengan baik, Pontius Pilatus adalah wali negeri Judea. Herodes adalah raja wilayah Galilea. Dan ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung yang menjadi raja ketika Yesus lahir. Bisa kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ketiga. Dan disebutkan Filipus adalah raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Lalu Lisanias adalah raja wilayah Abilene. Penting sekali Lukas menuliskannya dengan baik. Penting sekali Lukas berbagi dengan kita dengan baik. Dan memang inilah kekuatan dari seorang Lukas sebagai penulis dalam kitab Injil ini.
Dia sangat-sangat memperhatikan sejarah. Dia sangat-sangat menorehkan begitu luar biasa, bahkan dengan teliti. Dan itu bahagianya kita punya sahabat terbaik, ya, seorang yang teliti dalam kehidupan kita. Dan dia, Lukas, tidak pernah sembarangan menuliskan sesuatu dalam sebuah sejarah. Apa yang bisa kita lihat dalam situasi ini tidak lain adalah Lukas mau berbicara tentang Yesus itu dimulai dari Yohanes itu, bahwa itu adalah sebuah kisah, bahwa itu adalah sebuah keberadaan yang benar-benar nyata, real, terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Cerita tentang Yesus, cerita tentang Yohanes itu adalah memang sebuah kisah sejarah yang benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Bukan isapan jempol, bukan sesuatu yang dikarang dengan indah, bukan sesuatu yang digosipin, tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Yohanes itu ada, Yesus itu ada. Yohanes itu siapa? Benar dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan benar-benar hadirnya Yohanes itu sangat-sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Kisah Yohanes sebagai pembuka jalan yang disebut untuk seorang, untuk Tuhan kita Yesus, itu benar-benar real, itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih luar biasanya, seorang Lukas itu menuliskan di dalam ayat yang kedua, mengatakan bahwa pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Mungkin kita bertanya, mungkin kita merasa aneh, loh kok bisa ya dua imam besar? Biasanya kan ya pasti satu begitu ya, atau lainlah kalau ada yang tandingan begitu ya, atau ada yang nggak setuju tentang sebuah kepemimpinan. Tapi apa yang dimaksud dalam situasi ini tidak lain adalah memang Kayafas benar-benar menjadi imam besar dan Hanas juga. Tapi apa yang menjadi sesuatu yang dipesankan oleh Lukas tidak lain adalah hal yang bisa kita lihat. Kayafas itu adalah menantu dari Hanas. Hanas itu imam besar pada tahun 6 atau sampai 15 Masehi. Dan dia diturunkan dari jabatannya oleh Valerius Gratus, gubernur Romawi pada saat itu. Lalu digantikan oleh Kayafas. Tetapi dalam prakteknya ia tetap memegang kuasa sebagai imam besar, dan ini memang masih masuk akal ya. Artinya meskipun dia emeritus, meskipun dia sudah digantikan, tapi masih memegang beberapa hal, fungsi atau tugas sebagai imam besar. Dan inilah menjadi kekuatan yang luar biasa itu. Itulah pribadi yang menuliskan sejarah yang sebenarnya. Bukankah kita juga suka sering menjumpai orang, katanya dia ahli sejarah, katanya dia suka dengan sejarah, tapi dia suka menafsirkan sejarah. Itu yang tidak baik, itu yang tidak benar. Tapi Lukas mengajarkan kita kalau namanya sejarah, kalau melukiskan, menorehkan sejarah, tulislah apa yang benar-benar terjadi. Bukankah di gereja juga suka begitu ya? Di dalam keberadaan kita juga suka begitu. Sejarah itu kita putar balikan, kita bengkokkan hanya untuk sesuatu pesan atau keinginan kita. Bahkan banyak sejarah-sejarah gereja juga akhirnya bersimpang siur dan segala sesuatunya. Tapi kita tidak mau bahas sejarah dalam konteks ini. Tapi satu hal yang pasti adalah keberadaan atau kisah hadirnya Yohanes sebagai pembuka jalan itu benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu keberadaan ini dihantarkan kepada kita seperti apa yang disebut bahwa datanglah firman kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Mungkin pertanyaanmu, mungkin pertanyaan kita sangat-sangat sesuatu yang aneh, kenapa harus di padang gurun begitu? Dan memang Yohanes bukan beribadah di rumah-rumah ibadah, bukan berkhotbah, bukan berseru di tempat-tempat yang dikhususkan untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi kita bisa melihat sebuah situasi yang benar-benar nyata
di dalam sejarah yang dituliskan oleh Lukas, bahwa memang fungsi rumah ibadah tidak lagi berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Bahwa fungsi dari tempat-tempat yang harusnya beribadah tidak lagi menjadi sesuatu yang dirindukan. Dan sebab itulah Yohanes dipakai Tuhan justru berkhotbah, justru menyerukan firman Tuhan di luar-luar sana, di pinggir jalan, di padang gurun. Kita melihat sebuah keanehan itu, tapi itulah situasi politis, itulah situasi yang terjadi real ketika Yohanes hadir menjadi pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa, firman Tuhan menyebut, dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat ini memakai kata metanoia, artinya bicara tentang sebuah perubahan pikiran, bicara tentang perubahan secara totalitas. Itu yang diharapkan oleh Yohanes, itu yang diharapkan oleh Allah Bapa di tengah-tengah kehidupan kita. Sebuah pertobatan, seperti tema kita menyatakan, bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Pertobatan yang dimaksud itu seperti apa yang sering kita sebut dengan perubahan seekor ulat yang menjijikkan, yang gatal, mungkin yang aneh, menjadi seperti kupu-kupu yang indah, manis, dan menyukakan, membuat sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu diharapkan terjadi untuk setiap pribadi yang mau menerima, mau mempersiapkan Yesus hadir di dalam kehidupannya, Yesus lahir di dalam dirinya. Dan hal yang berikut yang lebih menegaskan lagi, Yohanes justru mengatakan, dan berilah dirimu dibaptis. Pembaptisan bagi orang Yahudi itu bukan sesuatu yang asing. Baptisan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tapi biasanya dilakukan buat orang non-Yahudi. Tapi di sini, Lukas justru menyatakan, Yohanes justru menegaskan orang Yahudi yang harus dibaptis. Orang Yahudi yang harus diberikan sebuah penegasan lagi untuk sebuah penyucian, untuk sebuah pembersihan, untuk sebuah keberadaan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, Allah akan mengampuni dosamu. Orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat, orang yang mau dibaptis, Tuhan pasti akan mengampuni setiap dosa-dosanya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan sebuah kutipan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40 itu, dimulai dari ayat yang keempat itu, bahwa seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kenapa itu perlu dipertegas oleh kitab Lukas? Tidak lain adalah Lukas ingin mengatakan bahwa nubuatan tentang Yohanes itu sudah jauh-jauh hari, sudah sejak di zaman perjanjian lama, itu Tuhan sudah tegaskan. Itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa Yohanes ini, sosok ini, figur ini akan hadir dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah itu yang tertulis di dalam kitab Yesaya itu? Bahwa memang telah dinubuatkan akan hadir seorang Yohanes yang menyatakan keberadaan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat dalam situasi ini? Tidak lain adalah ketika seruan Yohanes mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lembah akan ditimbun, gunung dan bukit akan rata, berliku-liku diluruskan, berlekuk-lekuk diratakan. Itu yang menjadi penegasan dari seorang Yohanes. Bukankah itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Lihatlah hatimu, lihatlah kekedalaman hatimu, lihatlah hidupmu. Jangan-jangan hidup kita ini masih seperti lembah, hidup kita ini masih seperti gunung, berbukit-bukit, hati kita ini semraut, penuh dengan luka, penuh dengan dendam, penuh dengan kebengisan, penuh dengan sirik, sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi saudaraku, firman Tuhan mau mengatakan, hilangkan dan buanglah semua itu. Berilah hatimu sebagai pribadi hati yang tulus, pribadi hati yang bersih. Bukan hati yang merapakaut, kata orang Batak ya. Bukan hati yang
lain di dalam pikiran, lain di dalam hati, atau sebaliknya. Bukan hati yang menuntut balas, bukan hati yang menginginkan sesuatu dari apa yang telah diperbuat. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, hatimu itu berikanlah menjadi tempat bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau seorang manusia saja tidak mau berada di tempat yang tidak benar, berada di tempat yang tidak baik, terlebih Tuhan dikatakan, setiap lembah ditimbun, gunung dan bukit menjadi rata, berliku-liku diluruskan, berlekuk-lekuk diratakan. Maka biarlah hatimu menjadi hati yang dipenuhi oleh cinta kasih dari Tuhan itu. Kalau ada dendam, buang jauh. Kalau ada sakit hati, buang jauh. Jangan biarkan itu bergejolak, jangan biarkan itu menguasai, mendominasi di dalam hari-harimu. Tuhan tidak mau berada di tempat seperti itu. Dan terakhir apa yang firman Tuhan katakan? Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Injil Lukas ini dituliskan ketika berharap tentang bayi Yesus, pada saat ini kita berharap kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan firman Tuhan menyatakan bagi kita, setiap orang, semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Maka selamat bertemu dengan Tuhan, dan keselamatan itu menjadi milikmu, milikku, milik kita semua. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga sebuah pertobatan mempersiapkan jalan bagi Tuhan menjadi kuat kami, sehingga hati kami hanya dimiliki, hanya ditempati oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini, virus corona ini, dan Omikron sepertinya mulai merajalela di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi dalam nama Tuhan, enyahkan Tuhan. Amin.